Sobat bonsai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Hanafi Ruby Bonsai. Kali ini saya akan menyampaikan requestan dari teman tentang menerangkan 5 gerak dasar pada bonsai. Perlu kita ketahui, 5 gerak dasar bonsai adalah yang pertama itu cokan atau kita kenal dengan gaya tegak. Yang kedua adalah yang pertama cokan atau formal, itu gaya tegak lurus. Yang kedua yaitu adalah informal, tegak tapi punya liku atau tegak berliku. Dan yang ketiga adalah gaya rebah, gaya menggantung. Keempat gaya menggantung, dan kelimanya gaya miring. Gaya formal, informal, rebah, miring, dan menggantung. Oke, ini di depan saya ada pertama tadi gaya formal ataupun cokan, gaya tegak. Gaya tegak sendiri itu meliputi perakaran minim ada 3, samping kanan, kiri, juga depan. Kita membacanya dari akar minim 3, samping kanan, kiri, depan. Kita naik lagi ada percabangan kanan, kiri, belakang, dan top mahkota. Ini adalah gaya cokan ataupun tegak. Dan yang kedua adalah gaya informal ataupun tegak tapi berliku. Ini ada likuannya sedikit, gaya berliku. Seperti tadi juga ada kaki kanan, kiri, depan, dan juga ada percabangannya. Yang membedakan antara gaya formal dan informal, kalau gaya formal tadi cukup cokan tegak lurus, ini gaya informal ada liukannya. Gaya-gaya seperti gaya cokan dan tegak ini biasanya itu model-model gaya klasik. Dan yang ketiga adalah gaya rebah. Ini gaya rebah. Jadi alur daripada batang itu kayak rebah tapi tidak roboh. Jadi masih ini ada hamparan tanahnya agak rebah tapi tidak roboh. Nah, untuk menopang gaya rebah ini biasanya di sini ini ada akar yang dominan. Biasanya kalau kita gaya rebah ataupun gaya miring hampir sama, gaya miring dan gaya rebah. Itu kalau kita miring atau rebah sana, ini harus ada kaki kuda-kuda yang sangat kuat di sisi berlawanan. Nah, ini harus kuat untuk menopang supaya tidak roboh. Kalau kuda-kudanya di sini tidak kuat, ini kita mau rebah, no, wah, roboh kita. Nah, itu secara rasionalnya gitu. Oke, dan yang 1, 2, 3, yang keempat adalah gaya ini, gaya miring ini. Gaya miring agak ke sini ya, gaya miring sini. Jadi seperti yang saya terangkan tadi, ini harus ada kaki yang untuk menopang supaya tidak roboh. Masih ada cabang biasanya di sini, terapan ataupun
peletakan pada cabang-cabang ini kanan kiri, back, dan mahkota inti. Ini biasanya agak yang miring di top ini, bawahnya ada cabang yang agak menjuntai kayak gini. Biasanya gaya-gaya rebah ataupun miring ini terjadi karena mungkin faktor alam, karena mungkin tertiup dari arah sini terlalu berkesinambungan terus menerus, sehingga mengakibatkan pohon ini cenderung ke arah yang satu arah saja, sehingga menimbulkan pohon itu miring. Dan yang terakhir adalah gaya terjun. Nah, ini bisa kita lihat gaya terjun tersendiri. Ini masalah kaki atau perakaran itu tidak diperhitungkan, ataupun dalam artian tanpa kaki pun itu, maksudnya tanpa kaki terlihat, itu sah-sah saja untuk gaya terjun. Ini biasanya pohon-pohon ini terjadi atau biasa ada habitatnya di tepi-tepi sungai, di tepi-tepi tebing, ataupun tepi pantai. Ya, itu pasti ini ada agak terjun. Nah, terjun sendiri dipertegas oleh top dan biasanya ada semi mahkota. Oke, konco bonsai, itu tadi 5 gerak dasar daripada bonsai. Semoga saja menambah wawasan kepada kita semua. Tetap berkarya, jangan kendor, salam sehat, salam satu hobi. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungannya. Amin. Wassalamualaikum, matur nuwun.